Hai guys, balik lagi sama saya Kelvin di Medok Review. Jangan lupa kamu review tentang peralatan hobi dan collectibles buat kalian semua. Nah, apa kabar kalian semua guys? Semoga kalian tuh baik-baik aja, sehat-sehat selalu. Dan hari ini saya kedatangan paket yang langsung akan saya unboxing sama kalian semua. Dan bisa kalian lihat sendiri, ini paketnya adalah dari Marvel Legends. Tapi sorry banget nih kalau bagian sini agak silau ya, karena ini ada pantulan dari blisternya. Dan ini adalah Marvel Legends dari Avengers movie ya guys, karena kalian bisa lihat di sini tuh ada Nick Fury, ada Maria Hill, dan ada Bill Coulson ya. Oke, dan kalian bisa lihat ini adalah Marvel Legends yang eksklusif dari Toys R Us. Nah, dan ini Marvel Legends ini udah terbilang cukup langka karena udah jarang banget yang jual, apalagi yang masih ada boxnya itu udah jarang banget. Dan ini udah harganya udah lumayan mahal. Saya beli satu paket ini isi 3 tripack ini harganya dengan 1,5 juta dalam kondisi back in box ya, atau bekas lah istilahnya. Oke, dan ini tampak depannya seperti ini, dan tampak belakangnya kita ada penjelasannya. Ada Nick Fury, Agent Coulson, dan Maria Hill, dan beserta penjelasannya ya dengan berbagai bahasa di sini. Dan perlu kalian ketahui, Marvel Legends ini tipe yang tripack Nick Fury, Maria Hill, dan Coulson ini adalah produksi tahun 2015, yang dimana itu berarti produk ini udah berusia sekitar 6 tahun. Oke, tanpa banyak cincau lagi, langsung aja kita unboxing dan kita review satu persatu. Let's go. Nah guys, jadi ini adalah penampakannya ketika kita sudah unboxing mereka ya. Ini ada blisternya, dan kita bisa lihat ada Nick Fury, ada Coulson, dan ada Maria Hill. Dan langsung aja kita bakal bedah dan bahas satu persatu tentang figur dan aksesorisnya. So check this out. Nah, oke, jadi ini adalah figur pertama yang bakal kita review, yaitu adalah Nick Fury. Dan seperti kalian lihat, aksesorisnya yang dia dapat cuma satu, yaitu adalah tembak atau handgun ini. Oke, kita yang pertama bakalan review dari aksesorisnya dulu. Nah guys, ini adalah pistol atau handgunnya Nick Fury ya. Dia itu simple banget ya, handgun biasa dengan warna abu-abu dengan ada aksen biru muda di tengahnya. Dan ini sama ya, depan belakang sama. Dan kalian jangan berharap kalau ini bisa dibuka ya, tempat peluru, atau bisa dikokang. Tidak, karena ya ini cuman aksesoris biasa seperti ini, nggak bisa diapa-apakan. Oke, ini adalah aksesorisnya. Sekarang kita akan beralih kepada figurnya, yaitu adalah Nick Fury sendiri guys. Nah, kita lihat tampak keseluruhan Nick Fury itu seperti ini ya. Ini versi Avengers-nya movie ya. Nah, kalian bisa lihat itu 360 nya. Dan kalau kalian tahu, ini sculpting atau cetakan badinya itu sama persis sama punya Red Skull guys. Oke, tapi cocok banget nih memang dibuat untuk Nick Fury, karena memang Nick Fury itu khas banget, dia pakai semuanya itu serba hitam. Dan ya ada banyak holster senjatanya, ini tempat taruh pistolnya itu banyak banget di sini. Oke, dan ini adalah Nick Fury. Kita pertama akan bahas dari head sculpt dan upper body-nya. Nah, ini dia guys, upper body-nya dan head sculpt-nya. Kira-kira mirip nggak nih sama Samuel L. Jackson? Kalau saya bilang sih ini mirip ya. Udah oke banget. Mengingat lagi ini adalah produksi tahun 2015 ya, mungkin sekitar 6 tahun lalu ini diproduksi. Dan udah semirip ini, udah bagus. Dan ini kalau kalian tanya eye patch-nya bisa dilepas atau enggak, ini nggak bisa ya. Ini eye patch-nya memang sudah sculpting. Dan kalian lihat ini ada bekas luka-lukanya, cakar-cakaran dari Goose ya. Di atas kepala ini ada bekasnya. Bagus banget dan detail banget ya. Kita lihat ke sisi sampingnya seperti ini. Dan yang paling saya suka adalah warna kulitnya Nick Fury di sini tuh benar-benar movie accurate, benar-benar mirip sama warna kulitnya yang di movie ya. Nah, ini ada tali eye patch-nya. Lalu ini di samping-sampingnya seperti ini, dan di depannya seperti ini. Oke, untuk matanya, brewoknya, mulutnya menurut saya sudah cukup mirip, sudah cukup on point. Nah, sekarang kita coba lihat artikulasi di kepalanya guys ya. Yang pertama, dongak atas dia maksimal segini. Oke, dongak ke bawah dia maksimal segini. Ya, cukup oke, cukup bagus. Dan dia harusnya bisa 360 derajat. Coba ya, nah dia aman untuk 360 derajatnya. Cuman kepalanya ini kalau kita geser ke kanan ke kiri nggak bisa guys. Jadi dia nggak bisa nggak bisa ke kanan dan ke kiri, itu nggak bisa, dia cuma bisa noleh aja. Oke, nah seperti ini. Kita sekarang bakalan bahas ke upper body-nya dari detail serta artikulasi. Upper body-nya bisa kalian lihat dia itu punya beberapa aksesoris di sini ya. Yang pertama ini ada holster pistolnya, jadi kita bisa taruh pistolnya di sana. Oke, nah seperti ini ya, kita bisa letakkan pistol atau handgunnya.
Lalu di sini tuh ada kayak pocket, tempat peluru atau tempat apa saya nggak tahu, tapi ini cuma aksesoris saja, nggak bisa dibuka. Dan dia ada sabuknya di sini, sabuknya. Oke, sabuknya juga cukup detail guys ya. Dan kalau kalian lihat ini kaosnya Nick Fury, kaos hitamnya itu ada teksturnya guys ya. Ada teksturnya nih. Oke, cukup detail. Dan lainnya sih dia pakai code, jadi nggak terlalu banyak detail-detail yang bisa ditunjukkan. Oke, dan ini tangannya seperti ini ya, detail-detailnya seperti ini ya, not bad lah. Karena kita bakalan coba artikulasi di upper body-nya. Pertama kita bakalan pergi ke bahu. Nah, bahunya maksimal segini guys ya, tingginya segini. Oke, apakah dia bisa 360 derajat? Kita coba. Dia bisa, dan ada bunyinya, keletek-keletek gitu untuk artikulasinya. Lalu dia di bicep juga bisa, ada artikulasinya di bicep. Oke, untuk sikunya apakah dia double joint? Yes, dia double joint di sikunya, aman banget ya. Lalu untuk pergelangan tangannya dia juga bisa diputer. Oke, aman. Dan kalau kalian lihat ini pose tangannya tuh agak aneh guys ya, pose tangannya Nick Fury, dan kita nggak dapat alternative hand. Pose tangannya aneh karena dia ini sebenarnya punyanya Red Skull kan, cetakannya Red Skull. Kalau Red Skull sih nggak masalah karena dia bisa pegang Tesseract di sini, tapi kalau Nick Fury agak aneh sih. Nah, kalau tangan satunya ini dia itu bisa juga diletakkan pistol atau senjatanya di tangan yang sebelah sini. Oke. Nah, dia ini pose grip pistol lah, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir dia itu ada artikulasi di bagian ini ya, di bagian dadanya. Oke, ini leluasa banget untuk diartikulasikan, tapi di bagian pinggang, di bagian sini itu udah nggak ada artikulasi ya, jadi cuman ada di bagian dadanya sini. Nah, itu dia detail dan artikulasi dari upper body. Sekarang kita bakalan pindah untuk review ke lower body-nya. Nah guys, ini adalah lower body-nya dari Nick Fury ya. Bisa kalian lihat, ini detailnya juga lumayan banget sih. Ini ada holster senjata lagi ya, holster handgunnya lagi. Jadi itu tembaknya itu bisa kita taruh di sini juga handgunnya. Tapi sayang banget handgunnya dia cuma dapat satu. Oke, nah ini ada kantong-kantongnya, detail-detail kantongnya. Lalu ini bootsnya juga bagus banget ya, sculptingnya juga bagus banget bootsnya si Nick Fury ini. Warnanya sih hitam polos. Oke, dan kita langsung aja coba ke artikulasinya ya. Ini yang pertama artikulasi dari paha. Oke, pahanya maksimal tuh segini ya. Ini udah maksimal guys, pahanya segini tuh. Jadi artikulasi pahanya kayaknya nggak terlalu luas ya. Lalu dia bisa diartikulasikan pahanya ya, mau artikulasinya agak bebas. Lalu di bagian ini lutut. Nah, lutut ini sebenarnya dia double joint ya, bisa kalian lihat. Nah, harusnya double joint, cuman dia itu ketutup sama si coatnya ini, jubahnya, jadi artikulasinya terhalang sama si jubahnya dia. Nah, untuk pergelangan kaki itu Nick Fury itu bisa sih diputar kanan kiri, cuman untuk ke atas ke bawah ya, untuk cedera ankle dan lain-lain dia nggak bisa. Jadi artikulasinya bener-bener cuman di kanan dan kiri. Nah guys, jadi ini adalah figur Nick Fury-nya ya. Dan ini Nick Fury bener-bener puas, bagus banget karena dia itu bener-bener movie accurate. Mukanya juga bener-bener mirip sama Samuel L. Jackson. Untuk detailnya dari painting, dari bodinya dan lain-lain itu bisa saya kasih nilai 9/10 guys, karena dia memang bagus, detail, dan outfitnya, lalu detail-detail di baju, celana, coat-coatnya itu juga bagus banget. Nah, lalu untuk artikulasinya sih nggak terlalu puas ya, apalagi di bagian lower body-nya. Untuk di bagian paha dan pergelangan kaki itu sangat buruk. Apalagi juga dia artikulasi di tangannya itu untuk naik dan turunnya posenya juga susah. Oke, jadi untuk artikulasi mungkin saya kasih nilai 6/10 untuk Nick Fury ini. Kita bakal lanjut ke figur berikutnya. Let's go. Nah guys, figur kedua kita punya Phil Coulson di sini, atau Agent Coulson, dan bisa kalian lihat dia dapat beberapa aksesoris ya, 2 aksesoris tepatnya. Yang pertama aksesorisnya itu ada ini ya, bisa kalian lihat. Kita langsung aja lihat detailnya ya. Ini ada blaster yang digunakan dia untuk menembak si Loki ya, di film Avengers yang pertama nih. Nah, detail-detailnya itu bagus banget sih kalau ini ya. Dari mesin-mesinnya, lalu ada scope-nya, ada magazine-nya, ini bagus banget dan detail banget guys ya. Sculptingnya, mesin-mesin untuk kokang-kokangnya itu juga bagus banget. Dan di ujungnya ini dia ada warna apa nih, ini warna orange ya, warna orange dari senjatanya.
di ujung-ujungnya. Oke. Nah ini juga di nozzle-nya juga ada warna orange. Wah nice banget sih ini, bagus banget. Aksesoris kedua adalah ini guys, ini adalah headscarf-nya si Phil Coulson. Ini mirip banget guys, serius mirip ya, dari hidung-hidungnya, mata-matanya, warna-warna matanya mirip banget. Ini rambut-rambutnya juga model-model Phil Coulson banget. Ini matanya itu warnanya ada kebiruannya guys, kalau kalian lihat ya, dari sculpt mukanya itu mirip banget ya sama Phil Coulson. Oke, ini aksesorisnya. Sekarang kita bakalan pindah untuk review ke figurnya. Let's go. Ini dia guys Phil Coulson-nya, penampakannya seperti ini. Dia itu pakai jas dan dia pakai dasi warna biru ya, biru yang ada motif stripnya itu. Oke, dan kita bisa lihat 360 derajatnya seperti ini, bagian belakang, bagian samping. Oke, nothing special sih sebenarnya untuk figur dalam kostum jas seperti ini, karena udah banyak banget ya yang dibuat moldingnya dengan kostum jas seperti ini. Tapi yang spesial adalah ini adalah Agent Coulson dari headscarf-nya. Nah ini headscarf-nya juga keren banget, yang bakalan langsung kita bahas sekarang. Nah ini guys, headscarf-nya si Phil Coulson itu bagus banget ya, mirip banget sama Phil Coulson. Apalagi kita dapat 2 headscarf, nanti juga kita bakal coba yang tanpa kacamata. Nah ini kacamatanya juga nggak bisa dilepas. Oke ya guys, ini kacamatanya udah sculpting, tapi dia itu dari segi jidatnya, lalu rambut-rambutnya, dagunya, hidungnya ini mirip banget sama si Phil Coulson sih ya. Oke, ini tampak sampingnya dan rambut-rambutnya itu modelnya memang benar-benar modelnya Phil Coulson. Oke, yang spesial dari figur ini adalah headscarf-nya guys. Untuk bodinya sih menurut saya biasa aja, yang paling spesial adalah headscarf-nya dan aksesorisnya ya. Nah ini dia. Lalu kita akan coba artikulasinya. Dongak ke atas aman, dongak ke bawah aman. Untuk 360 derajat pun dia juga aman. Tapi untuk doyong ke kiri dan doyong ke kanannya nggak bisa guys. Dia cuma bisa noleh, tapi nggak bisa doyong ke kanan ke kiri, itu nggak bisa. Oke, dan ini adalah Nick Fury. Kita bakalan lihat ke upper body-nya sekarang. Nah, ini dia upper body-nya guys. Bisa kalian lihat detailnya tuh cuman seperti ini. Dia pakai daleman warna putih dan apa nih, blazer atau outer itu warnanya warna hitam ya, memang kayak agent FBI. Nah ini Phil Coulson-nya, dia pakai dasi itu warna biru dengan motif stripe itu warna biru muda metalik ya, bisa kalian lihat. Oke, detailnya sih gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial guys ya. Dalamnya pun juga seperti ini. Kita langsung aja ke artikulasi ya. Untuk bahunya, wah agak susah nih. Nah untuk bahunya dia maksimal segini, nggak bisa tinggi-tinggi. Oke, apakah dia bisa 360 derajat? Yes, dia bisa 360 derajat. Dan dia sikunya itu double joint guys. Nih double joint, bisa ditekuk lagi. Nah, dan dia itu sikunya double joint, bisa sampai dalam banget untuk tekuknya. Lalu di pergelangan tangan ya, yang sebelah kanan, tangan kanannya dia itu kayak dia megang senjata gitu ya, kelihatan ya, tangannya juga detail, ada urat-uratnya. Dia posenya kayak pegang senjata nih yang tangan kanannya. Kita coba artikulasinya. Dia untuk 360 derajat pasti bisa. Oke, untuk ke atas maksimal segini, untuk ke bawahnya maksimal segini guys. Oke, jadi nggak terlalu gede juga ya, artikulasinya nggak terlalu luas. Nah sedangkan tangan kiri itu detailnya seperti ini. Dia itu juga tangan relax nih kayaknya yang kiri. Oke, tangan relax saja, dan dia nggak dapat alternatif hand ya. Untuk atas, bawah juga masih aman semua, dan bisa 360 derajat pastinya. Sekarang kita lihat artikulasi di dada. Ya, dia itu ada artikulasi di bagian perut sini guys. Ya, ada patahannya, ini artikulasinya bisa harusnya. Nah itu bisa bungkuk, dia bisa membungkuk sampai segini, aman. Lalu dia bisa, nah untuk mendongak ke atasnya ini agak susah karena dia tertutup di bagian sini ya, terhalang sama coatnya atau sama jaketnya ini, sama jasnya. Oke, dan kalian bisa lihat itu dalamannya putih beserta ada sabuk warna hitam polos ya. Dan ada satu artikulasi lagi itu di pinggang ya, di pinggangnya ini bisa kita gerakan. Nah bisa kita gerakan ya, berbeda sama Nick Fury tadi nggak bisa, sekarang yang Phil Coulson bisa. Oke,
Sekarang kita bakalan pindah untuk fokus ke bagian lower body-nya. Let's go. Nah ini guys, lower body-nya dari Phil Coulson itu biasa aja, polos ya, nggak ada yang spesial. Oke, kayak celana kain biasa. Sepatunya seperti ini, pantofel. Warnanya full black, full hitam, nggak ada warna-warna lainnya. Langsung aja kita lihat ke artikulasinya, maksimal juga dia segini, terhalang juga sama coatnya ya. Lalu di pangkal pahanya ada artikulasi nih, jadi kita bisa puter-puterin dia di pangkal pahanya. Lalu pastilah lututnya double joint ya, aman banget. Dan kita coba lihat pergelangan kakinya, apakah dia bisa lurus. Nah ini bisa ya, kalau Nick Fury tadi nggak bisa guys, kayak gini bisa lurus ke bawah dan ke atasnya maksimal segini. Tapi sayangnya dia nggak bisa cedera ankle, jadi cuman naik turun aja, nggak bisa cedera ankle ya. Oke, jadi ini adalah penampakannya saat Phil Coulson itu kita ganti head sculptnya seperti ini. Coba kita zoom ya, apakah cocok. Nah keren banget ya, bener-bener mirip sama Phil Coulson. Oke, dan ini adalah senjatanya saat dia pakai untuk nembak Loki ya, blasternya untuk ditembakkan ke Loki. Keren banget. Overall, terutama head sculptnya sih yang paling saya suka. Tapi overall ini udah puas banget untuk dapat figur dari Marvel Legends Phil Coulson. Untuk detail nilainya saya kasih 8/10. Untuk artikulasi dia cukup oke, tapi beberapa titik dia agak terhalang ya. Mungkin artikulasinya kasih 7/10 dari saya. Oke, sekarang kita bakalan pindah ke figur terakhir, Maria Hill. Figur terakhir dari set 3 pack ini adalah Maria Hill. Oke, dan ini adalah figurnya seperti ini. Yang pertama kita bahas adalah aksesorisnya. Aksesorisnya sama seperti Nick Fury, dia hanya mendapatkan satu buah handgun ya. Handgunnya pun sama persis. Ya bisa kalian lihat ya, handgunnya pun sama persis. Ini fokusnya. Nah, oke. Sama persis, warnanya abu-abu dan di tengahnya itu ada aksen warna biru mudanya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia ya. Ada aksen warna biru muda di tengah-tengah handgunnya, sama persis sama seperti punya Nick Fury tadi. Sekarang kita bakalan bahas ke figurnya. Nah ini dia figur dari Maria Hill. Dia nggak ada aksesoris lagi selain satu buah handgun tadi. Oke, kita lihat dulu samping-sampingnya seperti ini ya, seperti figur pada umumnya ya, figur cewek pada umumnya. Kita bakalan mulai dari head sculpt dan upper body. Nah guys, jadi ini adalah head sculptnya si Maria Hill. Kira-kira mirip nggak nih sama Maria Hill di movie-nya? Nah menurut saya sih juga nggak terlalu mirip, tapi kalau diambil dari angle samping ya, nah angle seperti ini itu kelihatan mirip. Tapi kalau kita lihat dari depan itu kayak bukan Maria Hill deh. Oke, dan khas banget nih rambutnya si Maria Hill. Dia itu pasti di model seperti ini kalau dia lagi pakai seragamnya Shield. Dan bisa kita lihat di bahu sebelah kanannya ini ada lambangnya atau logonya Shield. Di sebelah kirinya pun sama ada logonya Shield dan logonya apa nih, Air Force nih kalau nggak salah ya. Lalu penampakannya seperti ini. Head sculptnya, dia pun di head sculptnya itu juga ada ini guys ya, kayak headsetnya buat komunikasi. Rambutnya itu juga bagus banget guys ya, detail-detailnya itu bagus banget, kayak urai-uraian perambutnya itu juga jelas banget, detail banget. Oke, sekarang kita bakalan lihat artikulasi di bagian kepalanya. Untuk kepalanya kita lihat untuk dongak ke atas dia itu maksimal segini ya, karena dia itu ada terhalang sama ini guys, sama apa namanya, ban atau kunciran rambutnya itu nggak bisa dongak lagi jadi ke atasnya. Untuk dongak ke bawahnya dia maksimal segini. Oke, not bad. Lalu untuk 360 derajat dia pastinya bisa ya, sama seperti si Coulson. Dan untuk ke kanan ke kirinya dia itu maksimal segini ya. Ini untuk doyongnya ya. Ini yang tadi Coulson dan Nick Fury nggak ada itu seperti ini guys. Untuk doyongnya ini dia nggak bisa. Tapi untuk Maria Hill dia dapat ya sedikit lah, ada artikulasi untuk doyong kanan dan kiri. Oke, nice. Sekarang kita bakalan pindah untuk fokus ke bagian upper body. Nah guys, jadi bisa kalian lihat inilah upper body-nya. Seperti kalian ketahui memang Maria Hill itu besar guys ya. Nyalinya, maksud saya nyalinya besar ya. Bisa kalian lihat dari suitnya, dari apa namanya, outfitnya, dia memang bener-bener combat suit dari Shield ya, bagus banget dengan dibalut warna biru tua. Kalau Black Widow itu mungkin lebih ke warna hitam ya, tapi kalau seragam atau suitnya si Maria Hill ini dia itu lebih ke warna biru tua. Oke,
Dan kita bisa lihat nih detail-detailnya, yaitu ada bola dunia juga bisa kalian lihat, detail banget. Oke, nah seperti ini, nggak ada yang bleber ya catnya, detailnya itu bagus, dia nggak ada yang bleber catnya. Sampai bagian-bagian pinggangnya pun juga oke banget. Bagian belakangnya seperti ini. Oke, badannya itu kecil banget guys. Kalau kalian lihat dari samping, pinggangnya itu kecil banget. Dan kita bisa lihat di sini ada artikulasi di bagian dadanya nih. Oke, simple sih sebenarnya, tapi detailnya dan catnya itu bagus, nggak ada yang bleber. Sekarang kita bakalan pindah ke artikulasi dari upper body-nya. Yang pertama adalah bahunya dia bisa segini, maksimal segini, nice, dan dia bisa 360 derajat pastinya. Oke, sikunya dia nggak double joint dan maksimal cuma segini. Lalu untuk pergelangan tangannya, yang bagian sebelah kanan itu dia kayak pegang senjata, bisa dimasukin sama pistolnya atau handgunnya tadi, dan sebelah kiri itu dia tangan mengepal. Sekarang kita bakalan lihat artikulasinya. Ya, dia 360 derajat pastinya bisa. Lalu untuk ke atas dia maksimal segini, dan ke bawah dia dapat segini. Oke, nice banget untuk pergelangan tangannya. Nah, sekarang kita bakalan pindah ke bagian torso ini ya. Di bola dunia ini kita bisa lihat artikulasinya, bisa naik, bisa turun, tapi nggak terlalu besar ya artikulasinya, nggak terlalu luas. Lalu dia bisa ke kiri dan ke kanan, aman semua. Dan dia di waist-nya atau di bagian pinggangnya sini tidak ada artikulasi ya, jadi dia nggak bisa diputer-puter, cuman di bagian dadanya sini dia bisa diputer. Oke, nah itu dia upper body-nya. Sekarang kita bakalan fokus ke lower body-nya. Oke, dan di sini kita bisa lihat ada dua holster yang diisi handgun atau senjata ya. Nah, ada satu di sebelah kanan dan ada satu di sebelah kiri. Yang mana ini holster tidak bisa kita pisah ya, jadi handgunnya nggak bisa kita ambil, tapi udah paten atau pakem di sana terus, jadi cuman sebagai aksesoris saja. Oke, dan ini nyambung ke bagian sabuknya ya, atau beltnya yang nyambung. Nah, ini nyambung semua. Kita lihat detail di bagian bootsnya, sepatu bootsnya seperti ini. Dia tuh pakai yang sepatu jinjit ya, jadi ada heelsnya. Oke, dan ini adalah tantangannya itu sulit untuk diberdirikan guys kalau figur seperti ini. Sama seperti punya Black Widow, dia itu agak susah diberdirikan karena sepatunya pakai heels. Oke, dan celana-celananya seperti ini biasa aja, kita bisa lihat. Nah, bagian belakangnya mantep banget, lalu di bagian depannya seperti ini. Oke, lalu kita langsung aja ke artikulasi. Untuk splitnya dia maksimal segini, nggak bisa banyak-banyak ya. Ke depan ke belakangnya pun juga segini aja ya. Lalu untuk lututnya dia itu double joint guys, jadi bisa tekuknya dalam banget. Oke, untuk ini pergelangan kaki ya, dia itu bisa sampai ke bawah seperti ini ya, dan bisa ke atas seperti ini. Nah, ini bisa cedera ankle nih kalau yang ini. Nah, ini bisa cedera ankle ya, bisa cedera ankle. Oke, nice banget untuk artikulasi dari Maria Hill. Nah, ini dia penampakan dari figur dari Maria Hill ya, dari 3-pack Marvel Legends-nya seperti ini. Dan kalau saya nggak salah memang Maria Hill itu cuman ada di set ini atau di 3-pack ini. Jadi dia itu cuman ada satu Maria Hill, cuman ini yang versi MCU-nya ya, atau yang versi movie-nya. Jadi bener-bener cuman ada satu, yaitu di 3-pack bersama Nick Fury dan Phil Coulson. Oke, inilah penampakan figurnya. Jika kita pasang aksesoris seperti itu, oke, good banget. Dan saya juga cukup puas dengan figur dari Maria Hill ini, terutama di bagian detail catnya. Dia tuh bagus banget, nggak ada yang bleber, serta kepala atau headscarf-nya ini juga saya puas banget. Oke, untuk detailnya saya bisa kasih nilai 8/10 untuk Maria Hill. Untuk artikulasinya saya bisa kasih nilai ya 7/10 lah. Untuk figur cewek memang artikulasinya memang kita bisa lihat seperti siku itu nggak double joint ya, itu standar. Oke, untuk overall kayak saya kasih nilai 7/10 untuk artikulasinya. Sekarang kita bakalan bandingkan tingginya ketiga figur tadi dengan figur Marvel Legends lainnya. So, check this out. Ya, jadi ini adalah perbandingan ya dari
tinggi ketiga figur yang sudah kita review barusan. Ada Nick Fury, Maria Hill, dan Phil Coulson. Kelihatan kalau Nick Fury ini paling tinggi ya dari ketiga figurnya, kedua Phil Coulson, dan terakhir adalah Maria Hill. Sekarang kita coba bandingkan dengan figur Marvel Legends lainnya. Yang pertama kita bandingkan dia dengan figur yang paling jumbo dulu ya, yaitu Hulk. Tingginya sekitar segitu ya. Perbandingannya lumayan jauh ya untuk perbandingan dengan Hulk. Kelihatan pada kecil semua. Oke, ini untuk perbandingan dengan Hulk. Selanjutnya kita bakalan bandingkan dia dengan Tony Stark. Nah ini perbandingan tingginya kalau sama Tony Stark ketika dia menggunakan suit atau Iron Suit Mark 43. Dan ini dia saat dia dibandingkan dengan Talos dari Captain Marvel, Marvel Legends Talos. Ya tingginya seperti itu. Kelihatan kalau Talosnya ini masih lebih tinggi ya. Oke. Dan sekarang kita bakalan coba bandingin waktu Talos berubah menjadi Nick Fury. Nah, dan sekarang ini adalah perbandingan waktu Talos sudah menjadi Nick Fury. Nah, tingginya jadi setara nih mereka. Oke guys, ya ini cuma bercanda guys ya. Jadi ini adalah figur Nick Fury yang sama. Jadi saya punya dua dobelannya. Mungkin yang ini saya jual, dan mungkin linknya akan saya taruh di bawah deskripsi ya, link Tokopedia. Jadi bagian kalian mau untuk koleksi Nick Fury ini, saya punya dobelnya untuk khusus Nick Fury aja ya. Saya bakalan tulis linknya di kolom komentar. Nah oke guys, mungkin sekian dulu review dari saya tentang 3-pack dari Marvel Legends ya, versi Avengers, Nick Fury, Maria Hill, dan Agent Coulson atau Phil Coulson. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk menimbang-nimbang kalau kalian mau beli Marvel Legends ini. Menurut saya sih worth it banget, cuman harganya sekarang ya lebih tinggi ya. Sekarang di angka 1,5 juta untuk 3-pack ini. Itu kondisinya BIB, karena untuk kondisi baru udah susah banget didapat. Thank you guys for watching, and I'll see you on my next video. Bye bye.